وسلم. وبعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم إخلاصا في النية وسدادا في القول وتوفيقا في العمل، كما أسأله ربنا تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علم ما لم نعلم، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Baik, hadirin barakallahu fikum, jazakallahu khair. Beliau memberikan sebuah pengingat hadirin Allah untuk kita mengikhlaskan niat, minta syadad penguatan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin rahimahullah juga beliau meminta kepada Allah agar kita dengan izinnya mendapatkan rezeki, mendapatkan ilmu yang berkah yang tidak kita ketahui sebelumnya, kemudian mampu mengamalkan apa yang kita ketahui, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dengannya kita mendengar hal-hal yang baik dan kemudian mengikuti hal yang baik tersebut. Dan hal-hal seperti inilah yang kemudian orang-orang seperti itulah yang kemudian dinyatakan ulaika hadallah, dan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah ulul albab, orang-orang yang mempunyai atau memiliki akal, memiliki kemampuan untuk berpikir. Nah, insyaallah. اليوم بمشيئة الله عز وجل نشرح باب الوقف والابتداء، وهو من الأبواب المهمة لقارئ القرآن الكريم، فلا بد لقارئ القرآن أن يهتم بتعلم الوقف والابتداء ويراعي حسن الوقف وحسن الابتداء في قراءته وتلاوته للقرآن الكريم. Dan hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang wakaf dan ibtida. Adapun wakaf dan ibtida hadirin rahimakumullah adalah salah satu bahasan yang penting di dalam Al-Qur'an. Dia adalah sebuah ilmu yang wajib diketahui oleh qurra, oleh orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Dan kita sebaiknya memperbaiki bagaimana kita setelah mengetahui wakaf dan ibtida, di mana memulai dan di mana kemudian berhenti, untuk yuhsin, untuk memperbaiki dan membaikkan bacaan Al-Quran kita. Nah, insyaallah. ورد أن سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فقال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. Dan hari Allah Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, suatu saat ditanya tentang tartil, apa itu makna dari tartil? Maka kemudian beliau radhiyallahu an menjawab bahwa yang dinamakan dengan tartil adalah tajwidul Quran, adalah mentajwidkan Al-Quran, wa ma'rifatul wuquf, dan kemudian mengetahui wakaf-wakaf atau tempat berhenti. Nah, insyaallah. الوقف يعني حسن الوقف ومراعاة الوقف الحسن هو حلية التلاوة، يعني يجعل التلاوة لها حلاوة ولها حسن، وهو زينة القارئ، يعني يجعل القارئ له شأن عظيم بين الناس وبلاغ التالي. فالذي يراعي الوقوف الحسنة والابتداء الحسن هو قارئ وتال للقرآن الكريم، عنده من البلاغة ومن حسن الذوق في قراءة القرآن الكريم، وهو فهم المستمع، يعني يجعل المستمع يفهم النص القرآني ولا تلتبس وتختلط عليه المعاني، وهو فخر للعالم. Dan hadirin Allah, ini juga menjadi sebuah catatan bagi kita. Wakaf dan ibtida, kemudian husnul wakaf, membaikkan wakaf, adalah sebuah hal yang menjadikan hilyah, menjadikan ada rasa nikmat di dalam pembacaan Al-Quran.
hilyatut tilawah. Jadi menghiasi dari bacaan kita. Zinatul qari, dia adalah sebuah perhiasan bagi sang pembaca Al-Quran. Dan dia juga berkaitan tentang balaghah, bagaimana menyampaikan sebuah makna yang tali yang kemudian dia baca. Dan ini hadirin Allah, wakaf dan ibtida adalah juga sebuah hal yang memberikan lauk rasa kepada sang pembaca dan juga pendengar. Karena dengan wakaf dan ibtida orang mengetahui makna yang sempurna dari sebuah bacaan. Sehingga sang mustami atau sang pendengar memahami secara utuh makna yang disampaikan dalam nas. Karena kalau salah berhenti tentunya terpotong makna, sehingga ketika sempurnanya makna maka dia memahami, orang-orang yang mengetahui memahami makna dari apa yang dibaca oleh sang qari. Ini adalah fakhru, adalah sebuah keutamaan, adalah sebuah kebanggaan, adalah sebuah keagungan bagi seseorang yang membaca Al-Quran, terutama para qari. Nah, syahana. تعريف الوقف في اللغة هو الكف، يعني المنع والحبس. الوقف في اللغة معناه الكف، يعني المنع والحبس. يقال أوقفت الدابة، يعني حبستها. أوقف الدابة عن التحرك، يعني حبسها ومنعها من التحرك. وهناك في الفقه الإسلامي الوقف ومعناه الحبس، يعني رجل يوقف مزرعة على الفقراء، أو يوقف مرفقا من المرافق، أو شيئا يمتلكه لخدمة الفقراء والإحسان إليهم، أو لطلاب العلم، يعني يتبرع بهذا المال وبهذا البيت أو المزرعة، والذي ينتج منها يكون في سبيل الله عز وجل للفقراء ولطلاب العلم. هذا هو الوقف، معناه الحبس. أوقف المزرعة على الفقراء، يعني حبسها لمصلحة الفقراء. Ta'rifu secara lugah, secara bahasa al-kaf al-habs, yaitu menahan atau memegang atau membekukan. Yuqal al-qaf dabah ay habasaha. Maksudnya adalah bagaimana wakaf atau memberikan atau menjadikannya sebuah tabarruat, sebuah amal, sebuah pemberian. Misalnya salah satu dimaknai wakaf di situ adalah mewakafkan atau memberikan tabarruat, memberikan pemberian kepada manusia sebagai infak, sebagai pemberian untuk fuqara, orang-orang yang fakir. Jadi makna dari wakaf ini adalah habs atau menahan atau menjadikannya wakaf. Wakaf sudah menjadi istilah di dalam bahasa Indonesia. Ini yang dinamakan dengan wakaf secara bahasa nasional. واصطلاحا يعني معنى الوقف في اصطلاح القراء وعلماء القراءات هو قطع الصوت عن الكلمة أو على الكلمة، على آخر الكلمة، زمنا يتنفس فيه، يعني يتنفس فيه القارئ، عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها. الوقف اصطلاحا هو قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا، يعني مدة زمنية يتنفس فيها القارئ التنفس الطبيعي، لا زيادة ولا نقص، بمجرد أن يأخذ نفسه فقط بنية استئناف القراءة، يعني يستأنف القراءة بعد أن أخذ نفسه، لا بنية الإعراض والانتهاء من القراءة. Baik, adapun secara istilah, maka yang dinamakan dengan wakaf adalah qat'us saut, adalah memutus suara minal kalimah zamanan. Adalah memutus suara dari kalimat sebuah waktu tertentu
Tanafus, dan kemudian di dalamnya sang qari ini bernafas. Maksudnya bernafas di sini adalah ada, maksudnya pernah bernapas secara normal, normalnya nafas. Biniyah, dan kemudian dengan niat untuk melanjutkan qiraah, bukan kemudian berniat untuk menghentikan dari baca. Jadi dia berhenti bernapas dengan napas yang normalnya manusia, kemudian tidak terlalu lama, dia melanjutkan bacaan, tidak diniatkan untuk berhenti. Nah, misalnya. الوقف يكون في رؤوس الآية، يعني في آخر الآية تقف وتأخذ نفسك وتبدأ في الآية التي بعدها وهكذا. ويجوز أن يكون الوقف في وسط الآية إذا تم المعنى أو تم اللفظ ولم يكن هناك ارتباط لفظي، يجوز لك أن تقف في وسط الآية. فالوقف يكون في رؤوس الآية يعني آخر الآيات، ويكون في وسط الآية، ولا بد معه من أخذ النفس، ولا يكون الوقف في وسط الكلمة. لا يصح أن تقف في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما، يعني حينما يكون كلمتان متصلتان رسما مثل أينما إذا كانت متصلة رسما، وحيثما لا يصح أن تقف على وسط الكلمة. Dan harikullah, adapun yang dinamakan dengan wakaf, maka wakaf ini berhenti di akhir ayat dan kemudian melanjutkan di ru'us, di kepala ayat selanjutnya. Jadi kita berhenti di sebuah akhir ayat, kemudian melanjutkan di ayat setelahnya. Atau kemudian diperbolehkan juga kita berhenti di tengah ayat dengan sempurnanya makna atau lafaz. Dengan sempurnanya makna atau lafaz. Kita berhenti kemudian melanjutkan. Dan kemudian Allah tidak diperbolehkan kita mewakaf di pertengahan kata. Jadi kalau ada sebuah kata kita potong kata tersebut dan kemudian wakaf di situ, tidak boleh. Atau kita berhenti di sebuah kata walaupun di akhir tetapi secara rosman, secara penulisan di dalam mushaf dia tersambung. Secara penulisan dia tersambung. Contohnya aina dan ma. Kalau tertulis di dalam mushaf aina ma tersebut dalam keadaan tersambung, maka tidak boleh kita kemudian memutus kata tersebut. Walaupun secara makna dia adalah dua kata, tapi karena tertulis di dalam mushaf satu kata yang tersambung, ditulis dalam Al-Qur'annya itu yang tersambung, kata tersambung, maka tidak boleh kita memotong kata tersebut walaupun dia secara makna adalah dua kata. Namanya. عندنا ثلاثة مصطلحات متقاربة: الوقف والسكت والقطع. الوقف والسكت والقطع. فما الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة؟ عرفنا الوقف بأنه قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة. أما السكت فهو قطع الصوت على آخر الكلمة من غير تنفس، سكتة لطيفة بدون تنفس. السكت في اللغة معناه المنع، واصطلاحا قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يسيرا من غير تنفس، من غير أن يأخذ القارئ نفسه، وإنما يسكت سكتة لطيفة بدون تنفس بمقدار حركتين بنية استئناف القراءة، ويكون في وسط الكلمة وفي آخرها، في وسط الكلمة وفي آخرها، لكن في وسط الكلمة في غير قراءة حفص عن عاصم. تفضل. Dan hadirin kita mengetahui di sini ada tiga istilah yang dikenalkan oleh sang pengarang. Ada yang dinamakan dengan wakaf, yang dinamakan dengan saktah, dan ada yang dinamakan dengan qata'.
Adapun yang dinamakan dengan wakaf, kita sudah mengetahui bahwa kita berhenti di akhir sebuah kalimat, kemudian kita bernapas di dalamnya tidak lama, kemudian melanjut dengan niat untuk melanjutkan bacaan seperti yang disampaikan tadi. Adapun yang dinamakan dengan saktah atau diam, cara makna, adapun secara istilah adalah qat' saut, adalah memotong suara di akhir kata tanpa bernapas, kemudian melanjutkan bacaan. Dan kita juga bisa mengetahui bahwa yang dinamakan saktah ini adalah akhir kata. Walaupun kemudian di dalam hafaz an Asim tidak ada memotong kata di tengah kalimat. Tidak memotong kata di tengah kalimat. Tapi kalau di bacaan yang lain kita mendapatkan potongan kata di potongan kata di sebuah kalimat di dalam qiraah yang lain. Kalau di dalam hafaz an Asim dia biasanya di akhir sebuah kalimat, dipotongnya. Nah, syahana. بقي القطع المصطلح الثالث وهو القطع، ومعناه في اللغة الإبانة، يعني الإزالة. تقول قطعت الشجرة يعني أبنتها، يعني أزلتها من مكانها. واصطلاحا هو قطع القراءة رأسا، يعني انتهى القارئ من قراءته وأعرض عن القراءة. إذا كان يقرأ من مصحف انتهى من قراءته، أغلق المصحف وذهب إلى أي عمل آخر، فهذا هو القطع. فإن قطع القراءة فعليه يستحب له أن يتعوذ إن أراد أن يقرأ بعد ذلك، ولا يكون القطع إلا على رؤوس الآيات، يكون القطع في آخر الآية فقط وليس في منتصف الآية. Baik, Allah. Kemudian yang ketiga adalah istilah qata'. Adapun yang dinamakan dengan qata' hadirin rahimahullah adalah memotong secara bahasa ibanah. Itu qata' itu syajarah. Saya memotong pohon. Maksudnya adalah menebang pohon tersebut. Maka ketika seseorang melakukan qata', dia adalah meninggalkan bacaan. Artinya dia berhenti dari membaca dengan waktu yang lama. Dia pergi untuk beramal atau melakukan hal yang lain. Dan berkaitan kata ini, maka diperbolehkannya itu di akhir sebuah kalimat. Di akhir sebuah kalimat atau ayat. Dan tidak boleh di tengah sebuah ayat. Jadi ketika qata' atau memutus sebuah bacaan, artinya dia berhenti dan kemudian melakukan amal yang lain atau pekerjaan yang lain dalam jeda yang lama, maka potong dalam kaitan qata' ini, maka dia di akhir sebuah ayat, tidak boleh di pertengahan sebuah ayat. Nah, misalnya. بعد ذلك الوقف على 4 أقسام. الوقف على 4 أقسام، وتسمى الأقسام العامة للوقف. الأقسام العامة للوقف. القسم الأول الوقف الاضطراري، وقف اضطراري، يقف القارئ مضطرا، يعني رغما عنه، وقف مضطر، وقف اضطراري، وهو ما يعرض للقارئ بسبب ضيق النفس، انقطع النفس، أو أصابه كحة أو عطاس أو نحو ذلك، أو نسي الآية التي بعدها أو جزء الآية، فله أن يقف مضطرا على أي كلمة شاء، ولكن يجب الابتداء بالكلمة الموقوف عليها إن صح الابتداء بها. Dan kemudian dalam kaitan wakaf, maka wakaf mendapatkan 4 bagian. Nah, di dalam kaitan wakaf itu ada 4 bagian. Secara penamaan dinamakan dengan aqsamul amah, adalah pembagian umum dari wakaf.
Hal yang pertama hadirin Allah berkaitan tentang wakaf adalah wakaf idtirari. Adalah wakaf idtirari. Wakaf idtirari ini hadirin Allah wa huwa ma ya'ridu lil qari bisababi dhaiqin nafas. Ini terjadi karena sempitnya nafas. Dia idtirar dalam keadaan tidak eh, tidak senang atau tidak sengaja atau katakanlah eh, dalam keadaan dia terpaksa untuk berhenti di situ dikarenakan bersin misalnya, dikarenakan lupa ayat atau dikarenakan hal-hal yang membuat dia terganggu dalam hal membaca sehingga dia terpaksa untuk memutus bacaan. Nah, ini dinamakan dengan wakaf idtirari. Dan kalaulah mungkin dia kemudian melanjutkan bacaan di ayat yang dia putus jika setelah sempurna maknanya. Jika tidak setelah sempurna maknanya. Nah, misalnya. النوع الثاني أو القسم الثاني الوقف الانتظاري، وقف انتظاري، وهو أن يقف القارئ على كلمة ليعطف عليها غيرها من الوجوه القرائية عندما يقرأ ختمة بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة أو من طريق طيبة النشر. هو يقرأ على شيخه ويجمع القراءات ويعطف الوجوه، فله أن يقف وقفا انتظاريا على كلمة ما ليعطف ما فيها من وجوه ويكرر الوجوه القرائية واحدا تلو الآخر، فهو وقف انتظاري. Yang kedua adalah waqfan intidhari. Ini adalah wakaf yang terjadi ketika qari menyetorkan sebuah bacaan alal kalimah latifah alaiha li ghairiha jum'ah ikhtilaf riwayah. Misalnya dia membaca sebuah riwayat kemudian ingin setoran dengan wajah atau cara yang lain. Dia membaca dengan wajah yang pertama akan menyetorkan wajah yang kedua. Dia menyetorkan cara baca yang pertama dan akan menyetorkan cara baca yang kedua di depan gurunya. Nah, ini makan dengan wakaf intidhari. Dimaksudkan kepada qari yang sedang setoran bacaan, kemudian dia melafalkan sebuah wajah dari beberapa cara pembacaan. Maka ketika dia wakaf berhenti di situ, kemudian dia menyetorkan cara baca yang kedua. Nah, ini dinamakan dengan wakaf intidhari. النوع الثالث أو القسم الثالث من الأقسام العامة للوقف هو الوقف الاختباري بالباء الموحدة، وقف اختباري، وهو الذي يتعلق بالرسم العثماني أو رسم المصحف الشريف في الكلمات المقطوعة رسما والموصولة رسما والياءات الثابتة والياءات المحذوفة في رسم المصحف. وهذا الوقف يكون عند الامتحان، عند الاختبار، أو أثناء تعليم قراءة القرآن الكريم، فالشيخ يمتحن الطالب ويختبره كيف تقف على كلمة ويكأن أو ويكأنه في سورة القصص، كيف تقف على لكن في سورة الكهف في قوله تعالى لكنه والله ربي، هل تقف بالنون أم تقف على الألف؟ لكن هذا وقف اختباري. Selanjutnya hadirin Allah adalah wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari adalah sebuah wakaf berkaitan tentang wakaf di sini baknya adalah muwahhadah, baknya adalah bak yang bersatu. Di sini wahwa alladzi yata'allaqu birrasm, yaitu berkaitan tentang rasm.
bi bayanil maqtu wal mausul, yaitu berkaitan tentang maktu dan mausul, berkaitan tentang yang terpotong dan yang tersambung. Misalnya di dalam rosem ada yang ya yang disambung, ya yang terpotong, kemudian berkaitan tentang bagaimana cara membaca lakinna wallahi rabbi misalnya di dalam surat Al-Kahfi. Wa ika'anna misalnya di dalam surat yang lainnya. Ini sifatnya adalah ikhtibar atau sedang ujian atau imtihan. Bagaimana di dalam imtihan terjadi pengetesan oleh seorang guru kepada muridnya. Bagaimana cara membaca ini, bagaimana cara membaca itu. Lalu kemudian oleh gurunya diputus bacaan di ayat-ayat tertentu dan kemudian untuk ikhtibar, untuk menguji muridnya. Kalau seperti ini bagaimana cara bacanya, kalau seperti itu bagaimana cara bacanya. Ini dinamakan dengan waqaf ikhtibari. Nah, insyaallah. بعد ذلك القسم الأخير من أقسام الوقف العام وهو الوقف الاختياري. الاختياري بالياء، اختياري، وهو أن يقصد القارئ الوقف عليه من غير سبب من الأسباب المتقدمة. ليس هناك طارئ يجعله يقف كسعال أو انقطاع نفس، ليس هناك جمع للقراءات، ليس هناك النوع الثالث اضطراري وانتظاري واختباري. ليس هناك اختبار، لم تكن هناك حالة من الحالات الثلاث، فالقارئ يقف مختارا من تلقاء نفسه من غير أي سبب من الأسباب المتقدمة. تفضل. Baik, kemudian hadirinullah ar-rabi, bagian keempat adalah waqaf ikhtiyari. Adapun yang dinamakan dengan waqaf ikhtiyari bil ya dengan adanya ya di belakang adalah sebuah waqaf yang disebabkan berhentinya bukan dikarenakan penyebab-penyebab yang disebutkan sebelumnya. Bukan dikarenakan dia berkaitan nafas yang pendek, ataupun dia batuk, ataupun dia lupa ayat. Kemudian bukan juga dikarenakan dia berhenti untuk melihat bagaimana menyetorkan bacaan kepada syekhnya. Itu yang menyetorkan bacaan dengan berbagai wajah. Dan juga bukan dikarenakan hal yang lain, dikarenakan ikhtiar, jadi dia memilih. Bukan dikarenakan ikhtibar, bukan dikarenakan imtihan. Tapi dia berhenti bukan karena batuk, bukan karena berhentinya habisnya nafas, bukan karena dia sedang mengumpulkan berbagai wajah dari qiraah, bukan juga dengan hal yang lain, tapi dia berhenti disebabkan karena pilihan yang bersangkutan. Jadi dia memilih untuk berhenti di situ. Nah, dikarenakan dia memilih untuk berhenti di kata tersebut, maka dinamakan dengan waqaf ikhtiyari. Nah, insyaallah. هذا القسم الوقف الاختياري ينقسم إلى 4 أقسام. الوقف الاختياري ينقسم إلى 4 أقسام: وقف تام، وقف كاف، وقف حسن، وقف قبيح. تفضل. Dan wakaf ikhtiyari ini, wakaf ikhtiyar terdapat 4 macam. Wakaf ikhtiyar terdapat 4 macam, yaitu yang pertama yang tam, yang kedua kaf, yang ketiga hasan, dan yang keempat adalah qabih. Tam sempurna, kaf sempurna juga, hasan baik, qabih buruk. Nah, القسم الأول الوقف التام، وهو الوقف على ما تم معناه، على الجزئية أو النص القرآني الذي تم معناه واكتمل ولم يتعلق بما بعده،
لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، فهو وقف تام. Dan yang pertama Allah adalah waqaf tam. Yang dinamakan dengan waqaf tam adalah berhenti di sebuah kalimat atau kata yang maknanya sudah sempurna dan tidak ada alaqah, tidak ada sambungan, tidak ada sambungan berkaitan lafaz maupun makna dengan kata setelahnya. Tidak ada sambungan lafaz ataupun makna dengan kalimat atau kata setelahnya. Ini yang dinamakan dengan waqaf tam. أكثر ما يوجد هذا النوع في رؤوس الآي. الوقف التام كثيرا ما يكون موجودا في أواخر الآيات وعند انقضاء القصص القرآني، ففي آخر القصة يكون الوقف تام. يعني مثلا في قصص الأنبياء في آخر قصة نوح وقف تام، في آخر قصة سيدنا هود وقف تام، في آخر قصة سيدنا صالح وقف تام، وهكذا. فالوقف التام يكون كثيرا ما يكون في رؤوس الآيات، ويكون أيضا في آخر كل قصة يكون الوقف تاما. Dan hadirin Allah, jadi berkaitan tentang waqaf tam, biasanya waqaf tam ini berada di akhir-akhir ayat-ayat. Atau ketika Al-Quran membicarakan sebuah kisah, maka akhir dari kisah tersebut adalah waqaf tam. Misalnya kita mendapatkan kisah tentang Nabiullah Nuh. Selesai kisah tentang Nabiullah Nuh, maka di akhir ayat dinamakan dengan waqaf tam. Demikian pula misalnya Sayyidina Hud alaihi salam, ketika selesai membicarakan tentang Nabiullah Nuh alaihi salam, lalu kemudian selesai bicara atau kisahnya, maka waqaf tam. Demikian juga misalnya kisah Nabiullah Shalih, kemudian selesai pembicaraan tentang Nabiullah Shalih alaihissalam, maka kemudian selesai pembicaraan tersebut, maka terselesaikanlah kemudian waqaf tam namanya. Dan biasanya sekali lagi beliau menegaskan waqaf tam ini terjadi di kepala sebuah ayat atau akhir sebuah ayat atau di akhir sebuah cerita di dalam Al-Quran. من أمثلة ونماذج الوقف التام في القرآن الكريم الوقف على قوله تعالى مالك يوم الدين. فهذه الآيات، الآية الأولى والثانية والثالثة، يعني في أول سورة الفاتحة يكون الوقف على مالك يوم الدين تام، لأن هذه الآيات وصف لله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا وقف تام، لأن هذه الآيات صفات وأوصاف كريمة لله جل وعلا. Contoh yang diberikan berkaitan waqaf tam, kita bisa melihat di dalam surat Al-Fatihah ketika kita berhenti di dalam kalimat Maliki Yaumiddin. Kenapa ini dinamakan dengan Maliki Yaumiddin ini waqaf tam? Karena kalau kita melihat dari mulai awal surat Al-Fatihah sampai kalimat Maliki Yaumiddin, seluruhnya bercerita tentang sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai di dalam kalimat Maliki Yaumiddin, maka selesai pula seluruh sifat Allah secara sempurna yang dibicarakan di dalam surat Al-Fatihah. Maka kemudian kita sebut ini adalah waqaf tam karena seluruh hal yang disampaikan berkaitan sifat-sifat sudah selesai di dalam surat Al-Fatihah di kalimat Maliki Yaumiddin. Nah, insyaallah. كذلك الآيات الأولى من سورة البقرة المباركة، هذه الآيات تحدثت الآيات الأولى، الآيات الخمس الأولى في سورة البقرة عن صفات المؤمنين المتقين، وبعدها الآيات في صفات الكفار، وبعدها في صفات المنافقين. يعني من أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
ومما رزقناهم ينفقون إلى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. انتهت هنا صفات أهل الإيمان، فالوقف هنا تام. Demikian pula contoh berkaitan tentang wakaf tam. Berkaitan tentang wakaf tam. Kita dapatkan dari surat Al-Baqarah dari ayat pertama hingga ayat kelima. Kenapa dinamakan dengan wakaf tam? Karena kita mendapatkan ini, 5 ayat ini membicarakan tentang sifat-sifat orang muttaqin. Dan kemudian ayat selanjutnya berkaitan tentang sifat orang kafir dan kemudian dilanjutkan dengan sifat orang munafik. Maka ketika kita berhenti di ayat kelima, di akhir kalimat muflihun, maka ini hadirin wakallah dinamakan dengan wakaf tam. Kenapa? Karena sekali lagi seluruh ayat tersebut dari ayat pertama hingga ayat kelima membicarakan tentang sifat-sifat orang muttaqin, mukminin. Dan ketika di ayat ke-6-nya sudah membicarakan hal yang lain, maka kita mengetahui bahwa ayat kelima ini, kalau kita berhenti di dalam ayat kelima, maka dinamakan dengan wakaf tam. Nah, insyaallah. وبعد ذلك صفات الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إلى قوله تعالى ولهم عذاب عظيم. فهنا وقف تام لأن الحديث في صفات الكفار وعاقبة الكفار قد انتهى هنا، فهذا وقف تام ويبدأ بعده بصفات المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. Demikian pula hadirin rahimakumullah, setelah kita melanjutkan dengan sifat-sifat kaum kufar. Kita tadi ta'ud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Maka ketika kita sampai ke dalam kalimat 'adzabun 'adzim, kita sudah sampai kepada waqaf tam. Kenapa? Karena sempurna. Di sini kalimat tersebut membicarakan tentang orang-orang yang kufar, orang-orang yang kafirin. Maka kemudian di sini juga kita mendapatkan akibah, balasan kepada orang-orang yang kafir, sudah tercantum di dalamnya. Maka kemudian kita melanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Maka ketika kita berhenti di dalam ayat yang berbicara tentang orang-orang kafir, di 2 ayat setelah yang tadi, 6 dan 7, maka kita wakaf tam, sempurna, karena maknanya sempurna. Kemudian kita melanjutkan ke dalam ayat-ayat yang berkaitan tentang orang munafik. Setelah selesai berkaitan tentang makna-makna tentang pembicaraan Allah berkaitan firman Allah tentang orang-orang munafik, demikian pula diakhiri, maka kemudian sampai kepada wakaf tam ketika berakhir tentang sifat-sifat orang munafik tersebut. Nah, insyaallah. وقد يكون الوقف التام في وسط الآية، ربما يحدث ويأتي الوقف التام في وسط الآية كقوله تعالى قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هنا وقف تام ويبتدأ بعده وكذلك يفعلون، لأن وجعلوا أعزة أهلها أذلة هنا انتهى كلام الملكة بلقيس، وكان الرد وكذلك يفعلون من الله عز وجل أو من بعض الحاضرين عندها. وأيضا في قوله تعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني في سورة الفرقان،
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هنا انتهى كلام هذا الظالم، وكان الرد من الله عز وجل: وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالوقف تام على لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Karena Allah di sini juga saya menjelaskan bahwa mungkin saja wakaf tam terjadi di tengah-tengah ayat, seperti yang disampaikan oleh Syekh berkaitan waja'alu a'izzata ahliha azillah. Di sini berhenti di situ, dan kemudian melanjutkan dengan ibtida wa kadzalika yaf'alun. Ini dua hal yang terpisah secara pembahasan, sehingga dia disempurnakan secara makna, maka dia dinamakan dengan waqaf tam. Demikian pula ketika berbicara tentang kisahnya Ratu Bilqis, berkisah tentang Ratu Bilqis, maka ini juga kenapa disampaikan bahwa ini adalah waqaf tam, karena selesainya pembicaraan tentang Ratu Bilqis kemudian dilanjutkan oleh pembicaraan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disampaikan oleh Syekh, ini adalah salah satu bentuk dari waqaf tam. Dan di sini juga contoh yang lainnya, laqad adallani dzikri ba'da idz ja'ani. Nah, ini juga sampai berhenti di situ sebuah contoh dari waqaf tam. Berkaitan contoh dari waqaf tam. Ini juga tadi saya memberikan contoh-contoh yang lainnya di dalam kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan waqaf tam, walaupun ada di tengah sebuah ayat. وربما يأتي الوقف التام بعد نهاية الآية بكلمة واحدة. بعد نهاية الآية بكلمة واحدة يكون الوقف تام، مثل قوله تعالى في قصة سيدنا لوط في سورة الصافات: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فكلمة مصبحين هي رأس الآية، آخر الآية، ولكن كلمة وبالليل هي الوقف التام، لأنها متعلقة بما قبلها لفظا ومعنى، واللفظ والمعنى يتم عليها. فلذلك نجد كثير من القراء يصلونها بما قبلها، يقفون: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. ومنهم من يقف: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، لأنها رأس آية، ويقف أيضا وبالليل، هكذا. Dan ada pula hadirin Allah berkaitan tentang waqaf tam walaupun terpisah hanya satu kata dari akhir sebuah ayat. Contoh yang disampaikan oleh beliau adalah di dalam kalimat wabil lail min qaulihi, itu di dalam wabil lail di dalam kalimat wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Berhenti di situ walaupun terpisah di dalam satu kata. Maka di antara qurra, di antara para qori ada yang kemudian berhenti di dalam musbihin di situ. Kemudian melanjutkan wabil lail dan berhenti lagi di situ. Ada juga yang kemudian menyambungkannya wa innaka, kemudian wa innakum latamurruna alaihim musbihina wabil lail. Bisa disambung seperti itu. Ada juga yang kemudian memotongnya seperti itu. Kenapa demikian? Karena dia secara wakaf, maka maknanya sempurna dan dia tidak ada alaqah di antara keduanya.
Naam, Syekhana. القسم الثاني من أقسام الوقف الاختياري. طبعا قبل ذلك نقول حكم الوقف التام يحسن الوقف عليه ويبتدأ بما بعده. حكم الوقف التام يحسن الوقف عليه ويبتدأ بما بعده. Dan sebelum kita mulai ke wakaf selanjutnya, maka kemudian hukum dari wakaf tam adalah yahsunu waqfu adalah dia bagusnya untuk berhenti di dalam wakaf tam tersebut dan kemudian memulai dari apa yang ada setelahnya. Jadi yang berkaitan dengan wakaf tam maka disukai atau baiknya kita berhenti di dalam wakaf tam ini dan kemudian memulai dari setelahnya. Nah, insyaallah. بعد ذلك الوقف الكافي هو القسم الثاني من أقسام الوقف الاختياري. الوقف الكافي وهو الوقف على ما تم في نفسه. تم معناه تم في نفسه وتعلق بما بعده معنى لا لفظا، يعني تم من حيث اللفظ لكن المعنى متعلق بما بعده. الوقف الكافي هو الوقف على ما تم في نفسه من حيث اللفظ لكن معناه متعلق بما بعده. Adapun yang dinamakan dengan wakaf kafi ini bagian dari wakaf ikhtiari. Hadirin Allah, masih bagian dari wakaf ikhtiari bagian kedua. Wakaf kafi hadirin Allah adalah wakaf yang tam, yang sempurna secara lafad. Sempurna secara lafaz, kata kalimatnya sempurna. Kalimat yang diberhentikan adalah secara makna sudah sempurna, akan tetapi ada kaitan makna terhadap kata setelahnya. Jadi kalau secara makna dia sudah sempurna, tetapi masih ada kaitan makna dengan kata setelahnya. Nah, insyaallah. الوقف الكافي يحسن الوقف عليه ويبتدأ بما بعده مثل الوقف التام. نقف عليه ونبتدئ بما بعده مباشرة من غير أن نرجع إلى ما قرأناه. نقف ونأخذ النفس ونبدأ بما بعده. أمثلته ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هذا وقف كاف لأن اللفظ تم وإن كان هناك تعلق معنوي بما بعده لكن الوقف كاف لتمام اللفظ. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم لأن الختم يكون على القلوب والأسماع. ونبدأ بعده وعلى أبصارهم غشاوة لأن الغشاوة تكون على الأبصار. Baik, Allah gisyawah 'ala al-absar. Baik, Allah. Kemudian kita berkaitan tentang wakaf tam, berkaitan tentang wakaf kaf. Maka hukum dari wakaf kaf, hadirin Allah, wakaf kafi, dia sama seperti wakaf tam. Kita bisa berhenti di kalimat yang kaf, di dalam kalimat yang termasuk dengan wakaf kaf. Dan kemudian tidak kembali ke satu kata atau dua kata sebelumnya, tapi melanjutkan dari kata setelahnya. Di sini diberikan contoh oleh Syekh, contoh dalam kalimat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Karena secara makna sudah sempurna, qulub dan sama sudah satu rangkaian. Kemudian melanjutkan di dalam selanjutnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawah. Karena absar berkaitan dengan ghishawah, karena yang dinamakan ghishawah ini sebuah sifat yang dimiliki oleh absar, maka dia secara makna dia disebut dengan wakaf kaf karena secara lafaz maknanya sudah selesai. Secara lafaz
lafadznya itu sudah selesai, sudah sempurna. Walaupun ada kaitan makna kepada kata setelahnya atau kalimat setelahnya. Nah, insya Allah. الوقف الكافي قد يتفاضل، ربما يتفاضل الوقف الكافي، يعني يكون وقف كاف وبعده وقف أكفى منه، يعني أزيد في الكفاية، وما بعده أزيد في الكفاية، كقوله تعالى: في قلوبهم مرض، فهذا وقف كاف. وقوله تعالى بعده: فزادهم الله مرضا، أكفى منه. وقوله تعالى: بما كانوا يكذبون، أكفى منهما. Baik. Dan yang dinamakan dengan wakaf kaf, kadang-kadang ada wakaf yang kemudian lebih sempurna dari wakaf kaf yang pertama. Maksudnya adalah yang kedua dan selanjutnya yang di depannya menyempurnakan dari kalimat sebelumnya. Contoh di dalam kalimat yang kita berikan di dalam fi qulubihim maradun. Ini dinamakan dengan wakaf kaf. Dan kemudian fazadahumullahu marada, pelengkap dari wakaf kaf tersebut, akfa, lebih sempurna maknanya. Wa qauluhu, dan kemudian lanjutannya bima kanu yakdzibun. Ini akfa minhuma. Ini lebih sempurna lagi dari kedua wakaf yang di depannya. Jadi kalau dia berhenti di situ maka lebih sempurna dari berhenti di dalam tempat yang tadi yang dua di depan. Jadi ini makna yang menyempurnakan satu sama lain. Jadi yang pertama sempurna. Yang kedua, yang di dalam kalimat fazadahumullahu marada lebih sempurna lagi. Dan kalau bima kanu yakdzibun, maka ini lebih sempurna lagi dari kedua tempat wakaf yang sebelumnya. Nah, insyaallah. بعد ذلك النوع الثالث من أنواع الوقف الاختياري، وهو الوقف الحسن، وتعريفه أنه هو الوقف على ما تم في ذاته لكنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى، يعني يعطينا معنى مفيد لكنه متعلق أيضا بما بعده لفظا ومعنى، لكونه إما الوقف الذي وقفنا عليه موصوف وما بعده صفة له، أو كون ما وقفنا عليه مبدل وما بعده بدل منه، أو كون ما وقفنا عليه مستثنى منه وما بعده مستثنى ونحو ذلك، فهذا وقف حسن، وقف حسن لأن ما بعده متعلق به لفظا ومعنى. تفضل. Dan kemudian hadirikullah, kita mendapatkan wakaf hasan. Yang dinamakan dengan wakaf hasan adalah mauquf atau tempat wakaf ala ma tamma fi dzatihi. Jadi kalau secara makna dia sudah sempurna lafadznya. Wala ta'alluq bima ba'dahu lafzan wa ma'nan. Tapi kalau kita membaca kepada kata setelahnya ada kaitan lafaz dan makna. Dikarenakan adanya kaitan misalnya sifat dengan mausuf. Misalnya sifat dan yang disifati. Misalnya ada sebuah kata yang saling mensifati. Yang satu sifat, yang satu bendanya, yang setelahnya sifat dari benda tersebut. Atau yang satu sesuatu dan setelahnya sifat dari sesuatu tersebut. Maka ini dinamakan dengan sifat dan mausuf. Dan atau misalnya mubdal dan mubdal minhu. Misalnya sesuatu yang berkaitan mubdal minhu, badal, berkaitan kaidah badal dan mubdal minhu di dalam kaidah bahasa Arab. Atau misalnya istisna berkaitan tentang hal yang dikecualikan dan pengecualian daripadanya. Sesuatu yang dikecualikan dan apa yang dikecualikan daripadanya. Misalnya ada sesuatu yang
dia dikecualikan dari kelompoknya. Maka ini dinamakan dengan istisna, hal yang dikecualikan dari kelompoknya. Maka ini ada kelompok yang dikecualikan dan pengecualiannya. Nah, dinamakan dengan mustasna. Seperti itu. Ini dua-duanya mempunyai makna yang berkaitan secara kaidah bahasa atau lafaz dan makna. Jadi secara lafaz atau secara hukum bahasa dan makna, secara kaidah berkaitan tentang makna juga dia mempunyai kaitan. Ini yang dimakan dengan wakaf hasan. Ketika ini wakaf hasan ini masih termasuk dengan wakaf ikhtiari, wakaf yang ikhtiari, dan dia tadi disampaikan oleh Syekh masih ada kaitan lafaz dan makna. Masih ada kaitan secara kaidah bahasa dan secara makna antara dua kata sebelum dan setelahnya. Nah, misalnya. حكم الوقف الحسن يحسن الوقف عليه. يحسن الوقف عليه إن كان رأس آية فنقف عليه ونبتدئ بما بعده. إن كان رأس آية يحسن الوقف نقف، إن كان رأس آية ونبتدئ بما بعده، مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فما بعده صفات لله عز وجل، فيحسن الوقف ونبتدئ بما بعده وإن كان متعلقا بما قبله، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة، فنقف: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه وقوف حسنة. وكذلك في آية الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نقف على تتفكرون ونبدأ بعدها، وإن كان ما بعدها متعلق بما قبلها لفظا ومعنى، ولكن لعلكم تتفكرون رأس آية فهو وقف حسن، ونقف لأنها رأس آية ونبتدئ بعدها في الدنيا والآخرة. تفضل. Alhamdulillah, wakaf hasan ini, wakaf hasan, sekali lagi wakaf hasan adalah yahsun, adalah baik ketika kita berhenti di dalam wakaf hasan dengan catatan kalau berada di ra's ayat, kalau berada di kepala atau akhir sebuah ayat. Jadi kalau kita berhenti di akhir sebuah ayat kemudian melanjutkan di kepala ayat setelahnya, maka ini sesuatu yang baik. Contoh yang beliau berikan adalah di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita berhenti di dalam Alhamdulillahirabbil alamin, ini dinamakan dengan wakaf hasan. Kenapa? Karena setelahnya adalah sifat dari Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Tetapi kita mengetahui bahwa berhenti di sebuah ayat adalah sesuatu yang disunahkan. Berhenti di sebuah potongan ayat. Jadi ketika kita berhenti di akhir sebuah ayat, kemudian melanjutkan dengan ayat yang setelahnya adalah sunnah. Nah, ini sekali lagi wakaf hasan. Bagaimana kemudian tadi disampaikan oleh Syekh, dia dihasankan, baik dalam pemutusan ayat tersebut jika dia berada di ra's, dia di kepala sebuah ayat. Demikian juga dengan pembahasan tadi berkaitan dengan khamr, ayat tentang khamr. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan tentang khamr, maka di sini kita selesai dalam kalimat tersebut dan kemudian melanjutkan fid dunya wal akhirah, gitu ya. Fid dunya dan wal akhirah ini adalah kalimat yang ada setelahnya,
dalam ayat selanjutnya. La'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Ini dua ayat yang terpisah karena ro'as, karena kepala dari sebuah ayat. Maka ini juga dinamakan dengan waqaf hasan dan dia berhenti di situ termasuk baik dengan catatan bahwa walaupun dia waqaf hasan tetapi dia ada di ro'as, ada di kepala sebuah ayat. Nah, Masya. فإن كان الوقف الحسن في وسط الآية مثل الحمد لله، الحمد لله يعني تم معناها الحمد لله، هذا معنى تام، لكن ما بعده متعلق به لفظا ومعنى لأن ما بعد لفظ الجلالة صفات لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، فلو وقف القارئ على الحمد لله فهو وقف حسن، لكن لا يبدأ بما بعده لأنه في وسط الآية، وإنما عليه أن يرجع ويعيد، فيقف الأول الحمد لله، ثم لا يصح له أن يبدأ بما بعده ويقول رب العالمين، وإنما عليه أن يرجع ويقول الحمد لله رب العالمين، لأنه وقف في وسط الآية وقفا حسنا، فعليه أن يرجع ويعيد الحمد لله رب العالمين. وكذلك لو وقف على توكل على الله وترجم ما قلت. Nah, terjemah awal insyaallah. Baik, Allah, kemudian ketika kita waqaf hasan akan tetapi terdapat di pertengahan ayat. Waqaf hasan tetapi ada di pertengahan ayat. Maka bagi kita wajib untuk mengulang ayat tersebut karena dia ada di pertengahan ayat dan secara makna tersambung. Contoh yang beliau berikan alhamdulillah. Tidak boleh kita kemudian alhamdulillah berhenti di situ kemudian melanjutkan rabbil alamin. Tidak boleh. Tapi harus kembali lagi alhamdulillah. Kemudian kita kembali lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Tidak boleh kemudian memutus sebuah ayat di pertengahan walaupun dia adalah waqaf hasan karena ada kaitan lafaz dan makna. Ada kaitan secara kaidah bahasa dan juga secara pemaknaan. Kecuali tadi di atas kalau dia di akhir sebuah ayat. Jadi kalau di tengah ayat maka dia harus diulang, dibaca, diulang kembali dari ayat sebelum dari kata sebelumnya. Nah, Masya. بعد ذلك الوقف القبيح، الوقف القبيح وهو الوقف على ما لم يتم معناه لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى، كالوقف على المضاف دون المضاف إليه، أو على المبتدأ دون الخبر، أو على الفعل دون الفاعل، كأن يقف القارئ الحمد فقط، هذا وقف قبيح، أو على باسم فقط، هذا وقف قبيح. وهذا يعني الوقف القبيح يدخل فيه كل ما لا يفهم منه معنى أو يفهم منه إساءة في حق الله جل وعلا أو في حق الأنبياء أو غير ذلك من المعاني التي لا تصح ولا تقبل شرعا. Baik, Allah, waqaf qabih adalah sebuah waqaf yang ketika berhenti dia tidak sempurna secara makna dan secara lafaz sehingga bisa diartikan salah. Contoh alhamd, dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin dia berhenti di alhamd. Kemudian contoh-contoh yang lainnya kita mendapatkan tadi kalimat yang tidak sempurna secara makna sehingga menghilangkan hak-hak Allah dan Rasul-Nya atau hak-hak orang-orang yang beriman atau hal yang lain yang pada akhirnya merubah makna dikarenakan berhentinya yang salah. Ini dinamakan dengan waqaf qabih, yaitu sebuah waqaf, sebuah pemberhentian atau memutus sebuah kalimat di tempat yang tidak semestinya sehingga maknanya tidak sempurna
secara lafaz tidak sempurna dan ada kemungkinan diartikan lain pada hak-hak Allah dan Rasul-Nya berserta kaum mukmin. Nah, insyaallah. بعد ذلك الصفحة التي بعدها الوقف القبيح لا يجوز تعمده، يحرم تعمد الوقف القبيح، فلا يوقف على هذا النوع من الوقف إلا للضرورة كانقطاع النفس أو العطاس أو السعال أو نحو ذلك، فيوقف في هذه المواضع التي لا يصح الوقف عليها إلا لضرورة. Maka kemudian wakaf qabih ini adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kecuali dalam keadaan darurah, kecuali dalam keadaan terdesak. Misalnya dikarenakan batuk atau dikarenakan bersin atau dikarenakan habis nafas, maka tidak apa terjadi wakaf qabih. Tapi secara makna atau secara hukum kaidah, maka wakaf qabih ini harus dihindari karena dia sekali lagi sesuatu yang sifatnya haram atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat saja. Naam syahana. هناك من الوقوف والابتداءات ما يكون قبيحا، من الوقف والابتداء ما يكون قبيحا، وأقبح القبح في الوقف والابتداء ما يوهم خلاف المعنى المراد. أقبح القبح في الوقف والابتداء ما يوهم خلاف المعنى المراد، كالوقف على إن الله لا يستحيي، فهذا وقف حرام، وقف قبيح، لأنه يصف الله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى لا يستحيي، والله عز وجل يستحيي. طيب، وإن الله لا يهدي، فهذا وقف قبيح، لأن الله عز وجل هو الذي يهدي الناس إلى الحق وإلى الخير. أو أن يقف القارئ على فبهت الذي كفر والله، فهو يعني عطف لفظ الجلالة على الذي كفر، ويعني هذا فيه من القبح ما فيه. كذلك الوقف على لقد سمع الله قول الذين قالوا، ثم يبدأ بعده إن الله فقير، فهو يصف الله عز وجل بالفقر، فهذا لا يصح في حق الله، وهذا الوقف والابتداء بعده قبيح. وكأن يقف القارئ وما من إله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهذا قبيح أيضا. أو يقف وما أرسلناك، في قوله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، فهذا وقف قبيح. تفضل. Baik, Allah, di kalimat-kalimat berikut adalah contoh-contoh dari wakaf qabih yang tidak boleh dilakukan. Contoh yang dinamakan dengan wakaf qabih, innallaha la yastahi ayyadriba. Di sini berhenti di dalam kalimat innallaha la yastahi. Maka ini tidak boleh karena Allah yastahi. Di sini ketika disebutkan la yastahi, maka ini sesuatu yang juga mengubah makna. Kemudian innallaha la yahdi. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena Allah memberikan hidayah. Innallaha berhenti di situ tidak boleh. Innallaha la yahdi. Wa qauluhu ta'ala fabuhitsal ladzi kafar wallah. Kemudian menyambungkan kalimat kafar kepada Allah. Ini juga hal yang tidak boleh juga. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, kemudian berhenti di situ, kemudian memulai dengan kalimat innallaha faqir. Ini juga tidak boleh. La ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh kemudian dilakukan karena mensifati Allah dengan kefakiran. Kemudian juga wama min ilahin illallah. Kemudian berhenti di situ, kemudian wama arsalnaka, berhenti di situ, wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira yang seharusnya, tapi dia berhenti di dalam wama arsalnaka. Maka di sini adalah sebuah wakaf qabih yang memaknai sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, hadirin rahimakumullah, sekali lagi ini adalah sesuatu yang secara makna adalah sesuatu yang haram. Kenapa demikian? Karena menyebutkan sesuatu yang tidak sesuai dengan murad yang diinginkan oleh Allah. Jadi khilaful murad. Jadi menyelisihi apa yang diinginkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Syekhna. الصفحة التي بعدها يقول الناظم رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تنقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فامنعا، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. Baik, hadirin Allah, ini adalah dalil dari sebuah kitab yang kita dapatkan dari Al-Jazariyah. Di dalam kitab Al-Jazariyah disebutkan qal wa ba'du tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'u wa hiya tanqasimu idzan salasah tam kaf hasan wa hiya lamma tamma fa in lam yujad ta'alluq aw kana ma'na fabtadi fatam falkafi wa lafzan famna'an illa ru'usil ayi jawiz fal hasan ghairi ma tamma qabihun walahu yuqafu mudtarran wa yabdan qablahu walaysa fil qur'ani min waqfin wajab wala haramun ghairi ma lahu sabab. Ini adalah dalil dari Al-Jazariyah yang tadi disampaikan penjelasannya di dalam kalimat-kalimat sebelum dari dalil atau kata-kata dari Al-Jazariyah ini, dari kitab Al-Jazariyah. Naam Syekhna. نكتفي بهذا القدر. Naam Syekhna. ونسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه سبحانه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Baik, Allah, beliau menutup pertemuan kali ini dengan sebuah doa. Kita mencukupkan pertemuan ini dengan sebuah doa, semoga Allah menyampaikan kita kepada hal yang diridhoinya, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada hal-hal yang dengan izinnya mendapatkan sebuah keutamaan di sisinya. Dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya. Amin Syekhana. Amin Syekhana. Naktafi bihadzal qadr. Ya Syekh. Baik, hadirinullah, nampaknya kita akhiri dulu sampai di sini. Untuk pertanyaan bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf segala kurangan alfa dan lupa. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf belum ada buka pertanyaan untuk kali ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis, silahkan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sekali lagi. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.